Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita pagi hari ini merupakan pagi yang karena kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di rumah Allah, dan itu merupakan suatu keberkahan yang amat luar biasa di sejarah hidup kita pada hari ini. Kalau kita jujur, mungkin subuh inilah zikir yang agak panjang. Zuhur tidak sepanjang subuh di zikir. Kadang-kadang kita satu lagi seperti ya, lama lagi imam itu sebagai orang ya. Kalau kepada zikir imam tahu, zuhur pada subuh, zuhur itu ya alhamdulillah. Itu ini antara kita bisa saja dibangunkan di waktu azan dan waktu maghrib. Jadi kita semuanya bergerak dari rumah Allah, karena yang menggerakkan itu bukan sekedar waktu yang luang, bukan sekedar badan yang sehat, tapi yang menggerakkan itu adalah suasana kebatinan keimanan kita masing-masing. Dan di antara kita salah satu dari yang lainnya itu berbeda tingkat kekuatan iman, karena iman itu bukan pemberian kita sama kita. Rasulullah saja tidak mampu berikan hidayah kepada paman dan ibu. Rasulullah itu kalau sangat ingin sayang dengan kita, masa kita ragukan. Digambarkan oleh Allah surat Al-Baqarah, saya dibaca dalam zikir salat ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat hatinya melihat penderitaan kamu. Jadi Rasulullah pun melihat penderitaan umatnya itu berat, dan sedih, dan sangat menginginkan kebahagiaan bagi kamu, sangat menginginkan keselamatan bagi kamu, sangat menginginkan keimanan bagi kamu. Tapi kalau mereka juga tidak mau, kata Allah, sudahlah aman. Fa'in tawallau faqul hasbi Allah. Ikutlah Allah. Kembalikan saja kepada Allah. Tugas bapak jangan selesai. Mujizat ditunjukkan, Al-Quran dan Sunnah telah diberikan. Sekarang waqulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu dari Tuhanmu, siapa yang beriman berimanlah, siapa yang kafir kafirlah. Ya, maka selanjutnya semua diserahkan kepada kita. Jadi saat kadang-kadang sebelum azan hadiah, ada yang kadang-kadang masjid itu pakai tarhib, ya. Ya ada yang masih duduk tegak kamar mandi kalau duduk, alhamdulillah masih bisa dapat tahajud ada rakaat dulu baru berangkat ke. Tapi duduk juga ada yang duduk tengok jam, masih lama lagi. Sebablah mobil segala berbentak dan pilu kan. Ada bangun dulu, anaknya dibentar lagi. Ini mendekat dengan rumah benih kepala tidur teman-teman tempo. Nah, itu yang mengatakan itu dalam batinnya itu bukan sekedar mikir, pergerakan iman dalam jiwanya masing-masing. Nah, di antara kita
tidak ada jaminan orang yang pandai agamanya berarti imannya kuat. Ya. Tidak ada jaminan orang yang banyak hafal Al-Quran berarti hidayahnya itu kuat. Bahkan kita melihat orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai waliullah itu kadang-kadang orangnya biasa-biasa. Jadi nampak alimkan orangnya. Ya. Dan amalan kadang-kadang juga tidak luar biasa. Ya. Jadi kalau saya dikatakan kamu itu kan sungai matahari. Musim dulu kamu seberang Noraman itu daerah pasir, jadi dia agak menjuruk, ya, bertambah tanah kaki itu tebing. Jadi kalau hujan lebat dikit berarti lampurnya lagi. Nah, kalau daerah perkuburan pinggir sungai, airnya ada salah kawasan itu, airnya berkumpul itu hampir ke kubur air itu digalilah, kemudian dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dari sana. Nah, sudah puluhan tahun ya, orang saya sekarang sudah 54. Dia untuk kuburan ayah itu lebih kurang 20 tahun yang lalu lah. Ya, kuburannya masih, jasanya masih. Artinya bukan sama pesantren, bukan ulama, benar-benar. Tapi kalau sebenarnya tanya-tanya tadi aku beliau yang dia ini buat padi ya, maksudnya untuk umum orang kampung. Dia setiap selesai waktu sholat dia selalu baca Yasin 5 kali. Setiap berarti dalam satu hari dia baca Yasin 5 kali karena setiap waktu sholat. Jadi kemudian juga sudah mulai baca Yasin, lagi itu bahkan kemudian itu bersalah dari Ta'ala juga ya. Tidak ada satupun yang bisa berlalu kalau dia sudah mulai baca Al-Quran. Itu yang diingat orang. Amalan yang lain itu tidak tahu betul itu. Dia dengan istrinya lagi itu anaknya sekolah. Artinya kalau Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang, dia tidak menuju, tidak melihat dia di ahli agama, dia di pesantren, dia di hadis Quran, karena itu dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, nah ini sungguh ini adalah waktu yang terbaik bagi saya, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Oleh karena itu, nanti kami itu pengurus masjid ini sudah buat tema ya, pakai tema aku sholat, tentu dia menjadikan sholat dan mereka dan menyelesaikan. Ada kalimat yang paling penting pada ayat ini, ada satu itu walam yahsa, dia tidak takut sesuatu apapun kecuali takutnya hanya kepada Allah. Itu yang diherankan oleh orang Israel, orang Barat sekarang, yang dilakukan oleh orang Palestina. Dan jelas secara kekuatan pasukan lebih kurang daripada pasukan Israel. Dari segi peralatan perang jauh, ya. Nah, ibaratnya kita masa penjajahan juga Belanda pakai besi, lawan pakai bambu, kunci, kira nembak, ganti pakai pesawat. Tapi tidak melihat dari wajah kedua itu ada rasa takut seperti itu. Nah, itu yang membuat orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Amerika itu merasa heran. Orang-orang tidak ada takut. Walau biasa, dia tidak takut dengan apapun. Takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu. Orang yang sudah takut, dia tidak takut dengan apapun. Ya. Itu yang sangat membuat orang-orang kafir sekarang mulai mempelajari Islam, mulai buka-buka Al-Quran. Apa hebatnya Al-Quran? Apa hebatnya umat Nabi Muhammad? Sampai anak-anak yang baru 7 tahun, 8 tahun kalau ditanya otak itu tidak. Nangis ya nangis, sakit dia menjerit, tapi tetap mati ya tidak. Nah itulah ya. Si
sifat itu tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang di tengah-tengah kehidupan yang Indonesia sekarang. Ya. Ketika orang orientasi hidupnya itu harta. Jadi kalau ada laki-laki nak melamar anak ibu, yang pertama ditanya, kau ni kerja orang tu, gaji kau berapa? Dolar sejuta, 6 juta, dan bisa menghidupi anak ini. Anak itu juga jadi sebagai tiap hari 15 ribu. Tapi kalau orang-orang dulu, maka orang dulu lebih banyak pernikahannya lebih banyak dijodohkan. Orang dulu sekarang katanya itu zaman Siti Nurbaya. Tapi orang dulu walaupun dijodohkan, orang tua lagi perempuan itu ketika ada menjodohkan laki-laki itu, dia sedikitnya dulu. Siapa? Anak siapa? Sekolahnya di mana? Keturunannya siapa? Kakek urusan harta juga dia dulu. Maka orang tua dulu, kalau orang-orang kampung itu pada umumnya kalau rumah itu besar. Ya. Kenapa besar? Karena menantu dia yang bakalan datang nanti pertama rumah itu di rumah mertuanya dulu lama-lama kadang sampai beranak itu. Maka muncullah nama laki-laki kalau perempuan itu namanya semendo. Muncullah dalam penetapan istiadat itu. Ya. Ada namanya semendo dan yang mama yang paling bagus, ada namanya tenang semendo kacang iya, ada namanya semendo lapis bulu, ada semendo yang jantan. Memang laku orang itu nomor 5 menantunya. Sehingga nanti malah kadang-kadang dibuat rumah sekotor kaulah atau kalau dia nafkah jadi kau tapi berikutnya pakai rumah dia nafkah. Anak kita sekarang dia bertunangan, dia lah buat rumah baru bertunangan minimal kontrak kan. Tendanya dia ngomong di rumah sebentar sudah ada di zaman ini kan. Baru dari terlambat lagi itu dia berpikir macam-macam bisa dalam mertua. Mertua miskin pula anak saya. Nah ini bukan. Tidak ada takut soal nanti rezeki. Nah, ada atau kamu kalau mau itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang dulu jangan terlalu menyesali masa lalu karena masa itu tak mungkin dapat kita ulang ya. Jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan karena kita belum tentu sampai kepada masa itu. Apa yang dapat kita buat sekarang, ya buat. Nah, saya masjid yang saya kenal ya, orang-orang yang sukses dalam bisnis itu pada umumnya mereka selalu tidak memisahkan diri dari masjid. Saya dulu ketua remaja masjid Agung Al-Muhajirin Kumpul Gair Panas. Pak Habibah itu setelah jadi camat beliau jadi asisten di Kabupaten Bupati Batanghari. Waktu Batanghari belum kebakaran kabupaten itu. Beliau kami minta jadi ketua masjid. Masjid Agung itu pertama kali yang mengambil Pak Hasim Kalusi. Pakai aransemen atapnya itu kayak dunia yang itu. Dibuka kembali dalam masalah nanti jadi bupati dilakukan kayak sekarang. Dan begitu banyak orang-orang yang saya tahu mereka itu selalu berusaha untuk menyatukan diri dengan, tapi yang penting tinggal mereka meluruskan niat saja. Walau biasa tidak takut dengan satu apapun kecuali takutnya kepada Allah. Dulu kami ini remaja masjid minta sumbangan kepada sekarang saya
rencana ini pakai menasiminya dengan sistem hidangan prasmanan. Mohon kepada warga jamaah untuk menyumbang seikhlasnya. Ini nomor rekening Allah ada yang tanggungan. Sehari 2 hari selesai. Jadi jumlah itu waktu ada sampai 15 dulu. Dan saya bawa emas keliling bertiga berempat di masjid berdiri rumah saya. Itu nomor 1 pertama tuh nama ya. Jumlahnya yang disebut 500.000 yang sumbang belum ada. Untuk mancing ke bawah. Kalau kita buat 25.000 ke bawahnya 15.000, 10.000. Yang nyumbang tadi itu macam-macam. Ini enak lah. Awalnya slot dulu. Masa dibawa slot 3 sumbangan dulu. Slot 3 cuma 400.000. Ayolah 500.000 mesti kerap. Banyak kan enak. Nah dibawa apa? Iyalah dia kan slot 3. Aku ini cuma tetap biasa. Bukan jalan yang 300 sudah lah 100 baik. Macam tu. Sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan orang sudah menarik lah. Kita nyebut nama dia macam malah nama lagi nama Allah sekian. Kita tahu kan? Kalau karena itu, nah, ada halo, ada satu. Saya itu kan kalau benar tuh orang telah tahu dia ramli kalau datang 2 jam. Kalau tidak tentangkan undangan, kedua sumbangan pulang kalau tidak terbang. Apa? Tulis bahan tak mau itu betul-betul. Ada kita tidak jadi itu sengaja kan? Dulu anak muda ini seperti ini kayak itu. Jam kalau orang mendapatkan sumbangan 25.000 dalam bagian Allah orang itu. Tapi ada satu orang yang saya ingat sampai sekarang, tapi tidak saya ingat namanya. Tapi dia itu istri kepala kejaksaan negeri Borneo. Habis maghrib ke rumah beliau itu. Setelah itu waktu sholat ada apa nak kita sumbangan kami. Ayolah, itulah. Lain halnya, kalau kamu ada peringatan maulid, Quran apapun itu, kalau kita sumbangan tolong ya rumah ibu kita tertinggal ya, datanglah ke rumah ibu. Kalau rumah ibu terkunci, mungkin ibu lagi pergi malam besok datanglah. Kamu berbaca begini kan? Andai kan malam ini kamu tidak datang ke rumah saya, mungkin malam ini saya tidak sedang. Alhamdulillah. Dengan kamu datang ke rumah saya malam ini, saya besok. Jadi orang datang ke rumah kita sedekah itu bukan dia marah. Dia menganggap orang itu datang sedang bawa surga, gitu. Jadi untuk hal-hal yang baik, makruh hukumnya mendahulukan hal ini. Saja begini. Kita sudah dulu Islam yang pertama tegak, orang sudah mulai koman, imam mulai ke depan, tiba-tiba datang wali kota masuk ke masjid itu. Kalau nak menghormati dia, apa-apa. Kita betul ke saf yang kedua, kita letakkan dia di saf pertama itu makruh. Karena dalam hal-hal kebaikan, pastadikul, berlomba-lomba, gitu kan.
Kita mungkin ingat dulu tahun 2000 berat diciptakan lagu itu tahun 1998. Judul lagunya tahun 2000. Saya waktu itu masih pakai radio 2 bat Panasonic bergantung di leher. Nunggu sandiwara radio beramah kembara. Jam 2 setelah berita di Indosiar di radio itu tidak salah ada pilihan itu punya sampai saya hafal pemain-pemainnya radio tapi bukan main lama waktu itu kan. Tengok lagu yang kita dengar sekarang di stage mobil saya itu lebih banyak lagu-lagu. Lagu itu enak karena irama lagu itu enak karena nostalgia. Kalau tengok lagu itu banyak beberapa sambil nak bersabar. Tengok lagu dari kebun besar. Itu nostalgia itu kadang-kadang mungkin orang lain lagu itu tidak ada yang enaknya, tapi bagi kita sangat enak. Ada kenangan-kenangan kita di dalamnya. Oleh karena itu kepada dia tahu keluarga pulang lagi. Saya lumayan nanti. Kira-kira tahun 2007 itu makan apa? Sawah nanam menyebit mencari kerjaan sendiri tenaga manusia pada tidak di mesin pengangguran merajalela. Apa yang dia makan? Ternyata setelah sampai ke tahun 2000 tidak ada. Ada yang dapat informasi tentang akan terjadi itu pun ya nanti akan jadi kita di air akan habis berhati lagi. Ibu nak percaya sampai beli beras itu sampai mati karung di rumah itu untuk menghadapi tahun itu kakek. Jangan-jangan kita tidak punya lagi beras. Akhirnya beras tadi dimakan rayap. Kenapa tak dimakan-makan? Sampai kemasukan pegawai juhud tadi tidak sekolah. Artinya biasa-biasa. Kenapa? Dunia ini kalau tidak dipimpin oleh Anies akan terjadi begini-begini. Biasa-biasa saja. Kita di Bapak Ibu sama-sama membaca berita. Ya, bukan pelaku sejarah. Ya. Itu macam berita pengetahuan politik Bapak dengan saya sama lah. Kenapa sama-sama tukang baca? Kadang-kadang lebih heboh itu daripada kawan ni. Ya kan? Kau tidak mengerti tentang dunia ini. Ini sudah dikandaikan. Oligarki telah berkuasa. Saya kalau tidak boleh menjadi itu, saya hapuskan. Nah ditanggapi dia ya, awak sama wakaf mendengar ya. Tadi di sana pula duduk bertiga sambil ngopi ya, biasa-biasa. Jangan kita biasa-biasa. Baik, dari tadi sudah bikin alarmnya tadi jam 5:40. Karena waktu subuh itu jam 5:40 dan alarmnya lalu bunyi. Kita sudah pakai sembahyang Isra. Sudah lah ya. Kalau kurang, udah. Ada cok tenang bulan, ada cok batas sekolah. Bapak Ibu hadirin. Kalau ada ingin kita diskusikan, silahkan ada waktu sekitar 4 menit. Tapi kalau tidak ada lagi, kita tutup sambung. Ini ada ulama sekolah kampung. Ada yang bapak-bapak ibu yang mau bertanya dengan Ustaz dalam kehidupan sehari-hari ataupun ini Pak Alungkaro mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Yang saya ingin tanyakan Ustaz, yang sekarang ini lagi viral-viralnya tentang musibahnya Filistin, tentang musibahnya Filistin, Palestina atau Filistin. Nah, ini menyangkut tentang yang seperti yang dibawa subuh tadi, ulul nazilah. Ulul nazilah ini yang berasal dari sumber pertama dari Rasulullah SAW. Maka terjadilah ulul ketika musibah besar. Jadi Rasulullah membawa gunung selama 30 subuh dan saja 30 subuh. Kemudian turunlah ayat di surah Al-Imran, kalau tak salah 128. Di situ bahwasanya Allah mengatakan, kau Muhammad tidak perlu turun nyampur, mau aku siksa, mau azab, mau hukum, itu kan urusan bukan Allah. Jadi Rasulullah kan berhenti gunungnya, berhenti gunung. Jadi yang maksud saya bertanya sini, apakah kita di dalam musibah pekerjaan sekarang ini di luar jangkauan, misalnya jauh kan dari kampung kita ini, kalau di daerah kita itu memang itu Imam Ahmad Hambali kan gunung Nazilah, jadi dilakukan. Tapi kalau yang jauh dari kampung kita yang mengkhawatirkan, Rasulullah dapat teguran diturunkan ayat. Tapi yang saya agak sedikit berat, karena setiap ada penceramah, ada dai, imam masjid harus mendoakan, harus membawa doa ulul nazilah. Saya sendiri Ustaz, imam masjid, tapi saya teringat dalam satu ayat yang diturunkan Allah tadi. Makanya saya cari kesempatan untuk momen-momen ada ustaz-ustaz saya mau bertanya, karena saya takut kalau saya melakukan saya tenang, tapi kalau ada tempat yang bertanya, ada guru, ilmu itu kan perlu berguru dan Ustaz. Jadi begitulah yang maksud saya tanya ini, apakah boleh kita melakukan ulul nazilah selama musibah ini berlanjut, ataupun setiap subuh, ataupun seminggu sekali, sebulan sekali, atau sampai masa perang itu berakhir. Karena ini kan tentang Palestina ini sudah ada tercantum di dalam hadis. Sedangkan masa Rasulullah itu dapat musibah yang dikirimkan, dibunuh secara mengenaskan, itu tidak ada ciri-ciri. Jadi yang maksud saya itu ingin tahu betul apa boleh kami istilah meneruskan atau tidak, ataupun sekali-sekali. Cuma itu yang saya pertanyakan, karena kami takut Ustaz pasti terobos nanti, karena pengalamannya agak sedikit. Jadi kalau ada dari guru-guru, jadi kami ada tempat berpegang, ada dasarnya. Cuma itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada-ada dimohon tenang dulu. Ustaz mau ngomong. Yo. Dengan persyaratan
maka dia menafsirkan. Nah itu di cuma tukang maco tafsir yang telah ditafsirkan orang itu. Maka biasalah antara guru dengan murid berbeda. Kalau kita melihat timpang dikit macam keadaan pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i lah. Padahal guru dengan murid tanpa sholat jamak qasar. Nah, menurut Imam Syafi'i asal jaraknya sudah 98 kilo atau 100 kilo sudah boleh jamak qasar. Tinggal kita hidupkan. Imam Malik betul, tapi Imam Hanafi lagi. Imam Malik, Imam Syafi'i melihat itu sebagai sebuah jarak dihitung dengan jarak zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah jaraknya tidak pakai cm, namanya marhalah. Jarak dari satu kampung ke kampung. Nah zaman itu antara kampung ke kampung itu ya macam kampung itu zaman tahun 50-an, mungkin ini belum ada orang. Jadi jarak dusun ke dusun itu jauh. Nah ini kira-kira lah oleh Imam Malik, Imam Syafi'i bahwa sekitar 12 tahun. Jadi itu lebih kurang di sekitar 98, 63, dan sampai 100. Kalau sampai jarak itu, sudah boleh jawab, boleh. Gimana ya? Tidak terlalu pada jarak, dilihat pada pusat-potnya. Misalnya kita dijanji mau ke Kerinci, nah, perjalanan dianggap lebih kurang berapa jam? 9 atau 8? 12, 10, berat 10 jam. Kita berangkat di sini jam 9. Nah, jam 9 yaitu kan mungkin supaya zuhur ukurannya mungkin di Madiamin ya, atau di Sarawangun. Tapi kalau kita ini naik mobil travel dalam jadwal dia serangkut berhenti di Morenan. Jadi kita ada makannya. Jam jam 9 pagi pakai. Berarti kita melewati waktu zuhur. Dan mobil kau bukan mobil kita, tidak bisa kita hentikan kapan baik. Nah kalau tidak, menurut itu boleh dianggap sokan atau kesulitan. Tapi kalau kita bawa mobil ini lagi dan bisa berhenti kapan baik di mana tempat tidak kenal. Jadi Imam Hanafi tidak mengukur pada jarak, dia mengukur pada tingkat kesulitan itu. Imam Syafi'i tidak, dia pokoknya asal jarak itu sekian puluh kilo sudah. Karena begitu dia itu berapa kilometer mobil itu atau sudah mahal. Itu mampu kadang-kadang dia magari dengan kali-kali tak membayar banjir di bawah berat. Nah itu lah penafsiran. Jadi guru nasilah ini kan sama dengan zaman COVID kemarin. Habis COVID guru nasilah pun selesai. Nah sekarang momennya sedang ada saudara kita. Mungkin zaman dulu tidak ada seperti ini. Kita tingkat informasinya tidak sebuka sekarang. Sekarang kejadian kecil dari daerah lain kan sudah bagaimana? Nah lalu gimana kalau para ulama la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi, belum sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum dia sayang kepada saudaranya sebagaimana dia sayang akan dirinya sendiri. Sayanglah kita dengan saudara kita di merasa dia itu kalau dari diri kita aku dengan dia. Ya. Kita tengok anak-anak yang di pinggir jalan, minta duit, anak pakai kerajaan yang penolong. Kita jangan berpikir mudah itu, nanti masih minta. Terbayang tak kita kalian sedang ada di situ anak kita? Dan jadi bagi orang aku mungkin dia disuruh aku atau alam di luar itu ya, di luar konteks jangan-jangan jadi kondisikan, di luar konteks jangan-jangan jadi organisasi, mungkin betul. Dan terbayang tak kita kalau itu, terbayang tak kita kalau kejadian itu yang diundang itu adalah daerah kita. Gitu. Kalau tidak ada orang lain nak gitu. Nah, itu apa ya? Istilah itu kalau kita banyak musik sama dengan Nabi Ibrahim dibakar. Nah, ijak dium supaya apinya lebih
pengen. Alhamdulillah berapa masjid alim kami sekarang sudah datang lagi beli apa, sudah datang lagi beli lagi pengen pakai produk-produk yang notabene bukan produk Israel atau negara yang mendukung Israel itu. Karena saya mempertanyakan lagi, nah walaupun untuk produk Israel tapi yang kerja untuk mereka mana nak kita, cucu kita, paman kita, adik kita, belum mereka itu apa datang kita pekerjaan kan jadi di luar itu berat. Ada yang mau Indomie harga produk Israel kan, pabrik Indomie itu dijual 10 rumah atau 12 kan. Nah, paman kita di situ kerja, adik kita kerja, anak buah kita kerja. Pabrik apa namanya itu Israel itu yang memegang saham sana, menarik saham negara, pabrik kita tutup, pada susah kita juga. Ini kadang-kadang jadi masalah. Tapi tetap kita pegang pertolongan Allah. Rasulullah itu pernah berdoa. Saya ketika perang Badar kan Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau kau kalahkan kami hari ini, saya tidak yakin apakah Islam masih ada lagi di itu perang Badar. Akhirnya Allah turunkan Allah apa? Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan kau yang membunuh Muhammad, bukan engkau yang melempar, kamu yang melempar. Ketika itu sahabat melihat orang-orang yang berjibaku di atas Nabi membunuh orang-orang kafir itu. Pertolongan Allah dan pertolongan Allah itu biasanya saat penting ya. Yang namanya bin haisilah kasih yang tidak duga-duga itu. Mungkin karena belum dapat pertolongan dari Allah itu mungkin belum dianggap kawan. Ya Allah, berjuang dulu kamu. Tunjukkan kesatuan kamu dulu. Buat nasimu pihak adalah kamu itu bersama dulu. Telah ya kamu itu. Kadang-kadang wali kalau selalu suka cerita kisah para wali, kadang-kadang wali berdoa pun kadang ada. Lalu ada minta hujan, kalau kami minta hujan kepada Allah. Apa kata wali? Ya Allah, dalam rumah ada gitu. Dalam rumah ada kau minta hujan. Aku orang kami tetap air di atas. Menurut kita kan kayak orang main-main. Kenapa turun? Ini kau menjadi Allah itu melihat. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kamu, Allah tidak melihat rupa kamu, Allah melihat hati kamu. Allah melihat. Jadi Bapak silakan orientasi cara berpikir Bapak, saya tidak bisa minta solusi, tapi teruslah mencari banyak referensi yang lain. Mudah-mudahan ya akan ada sebuah kesimpulan terkait enak dan tidak enak, mau atau tidak. Karena sudah terdapat itu kan orang boleh menerima, boleh orang boleh lihat. Kalau pendapat dari saya, tentu kita harus kaji dulu. Saya lah, saya berani menceritakan saya. Walaupun saya dapat sampai jauh dari terjemahan, dan kalau cara-cara penafsiran saya itu ada banyak persyaratan. Saya tidak berani orang untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Karena ya dalam kehidupan beragama lakum dinukum waliyadin. Dalam kehidupan beramal lana wa amalna wa lakum amal. Mungkin yang jelas adalah ya dalam hidup ini kalau diistilahkan ke orang-orang Bama yang mati sekolah terhadap Israel, Bama yang mati sekolah terhadap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diambil lagi
bahasanya bahasa antar kalau saya bahasa berlaku bahasa itu saya bahasa antar kalau saya bahwa berlaku bahasa itu saya bahwa saya boleh jadi sesuatu yang kamu benci ternyata itu yang terbaik buat kamu, boleh jadi pula sesuatu yang kamu senangi ternyata itu yang terburuk. Kita senang benci berdasarkan hawa nafsu. Allah itu memberikan sesuatu berdasarkan manfaat dan tidak bermanfaat buat sebenarnya bersyukur gitu. Habis bulan habis gaji, habis bulan habis gaji. Bersyukur dong. Kita tak mikir lainnya tidak. Tak mikir bulan, tak mikir kita kepada itu udah. Pokoknya habis bulan. Dalam roh itu kan. Jadi ayo benar. Tidak dapat menjawab besok ada lah. Ya, oke. Kita datangin LCA dari kayu saja, insya Allah habis. Baiklah, syukur Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Karena sarapan pagi sudah disiapkan, boleh Bapak dipermonggokan untuk bersama-sama dengan Ustaz untuk bisa sarapan pagi bersama. Syukur sekali lagi Ustaz atas ilmunya, semoga menjadi berkah dan wasilah bagi kami untuk bisa terus memakmurkan masjid Al-Hidayah Permata. Baiklah, bila kurang saya sebagai moderator mohon maaf apabila itu